A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku Hafara di mana saja berada. Salam tambah sehat, salam tambah semangat menapaki etape 10 hari kedua penuh dengan ampunan, penuh dengan pemaafan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan maaf yang besarnya tak terhingga sehingga kita bisa keluar dari Ramadan sukses, selamat, kembali ke asal, kembali ke kesejatian diri, yang di situ kita akan memulai menapaki kehidupan yang serba baru. Tidak hanya bajunya yang baru di lebaran di Idul Fitri, tapi semangatnya, pribadinya, kemudian juga lahir batinnya semua diganti dengan yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Muhammad al-Mustafa, Muhammad Maulidun Nabi, ada Maulidun Muhammad. Maulidun Nabi 12 Rabiul Awal, Maulidun Muhammad sepanjang awal Allah menciptakan makhluk, setelah itulah Maulidun Muhammad. Tak terkira berapa umurnya gitu. Jadi awal penciptaan itu kita nggak tahu mulai kapan sebenarnya. Jadi dengan kita berselawat, menyambungkan diri kepadanya, para nabi, para rasul, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan syafaatnya untuk selalu di istiqomah, konsisten mentadaburi, berjalan di dalam diri. Jadi stop mencari keluar, ganti dengan menggali ke dalam diri. Sehingga ketika makin menggali, yang kita temukan adalah kesejatian diri. Kita mulai dengan membaca basmalah. Terima kasih Mbak Nova, Mbak Aditya sudah membuka kajian kita yang ke berapa ini? 4 ya, Hafara yang keempat. Mudah-mudahan bisa istiqomah nih sampai ke 1000 biar mendapatkan lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Bukan dapat murid 400 berapa kemarin, Bunda? 430 berapa? Mudah-mudahan ini jadi mengekor inspirasi dari Kang Abu yang kita awali juga sebenarnya. Sore hari ini kita mau diskusi about Tuhan pun berkuasa, gitu kan? Itu judul itu sebenarnya banyak dibicarakan sejak saya bicara itu di mana tuh, di Jombang. Ketika ketemu MH Ainun Najib belum top waktu itu. Beliau sudah bicara itu, gitu kan. Tahun 9 berapa itu? 97 itu saya masih kuliah di UI gitu. Jadi kenapa Tuhan itu berkuasa gitu kan? Karena secara terang-terangan Allah itu ingin menunjukkan sikapnya yang posesif ya. Jadi dalam ayat puasa hadis qudsi yang mengatakan tentang puasa,
As-saum likulli syai'in babun. Segala sesuatu itu ada pintunya. Ini seringkali saya sampaikan. Wa babul ibadah as-saum. Dan pintunya segala ibadah berpuasa. Nah, dan puasa itu katanya as-saum li. Puasa itu untukku. Wa ana ujziyabi. Dan akulah yang menjadi ganjarannya. Jadi bukan dapat pahala, sebagaimana banyak dijanjikan para penceramah, gitu, bukan mendapatkan surga, tapi mendapatkan Allah. Artinya, secara terang-terangan Allah menunjukkan sikap posesifnya dan rasanya apa istilahnya agak fanatik gitu kan. Ini punya gua loh, nggak boleh yang lain gitu kan. Jadi bahasa orang Jakarta senggol bacok gitu. Pacarnya nih ada yang lirik, apa lu lihat-lihat, nah, kayak gitu. Jadi Allah menyatakan bahwa pekerjaan atau aktivitas puasa hamba-hambanya merupakan miliknya khusus. As-saum li, puasa itu untukku, milikku, kepunyaanku. Itu kalau ditanya ini punya siapa nih? Liman hazal jawal, gitu kan? Kepunyaan siapa nih handphone ini? Li, gitu. Nggak usah jawab Indi, nggak usah gitu. Kalau orang Arab jawabnya singkat saja, li, punya gue, gitu. Jadi ketika dikatakan as-saum li, puasa itu milikku, punyaku, punya gue, mau apa lo? Nah, gitu. Jadi betapa posesifnya Tuhan. Karena dia sendiri yang mau memberikan ganjarannya yang berlipat ganda berupa persembahan hambanya dikembalikan lagi mendapatkan dirinya. Jadi soal puasa Allah monopoli ini untuk dirinya sendiri. Orang boleh mendapatkan pahala, orang boleh mendapatkan kehormatan, boleh mendapatkan apa namanya apa istilahnya manfaat yang sebesar-besarnya dari puasa. Tapi untuk puasa itu Allah sendiri yang memberikan. Dapat apa? Ya bisa aku, bisa akunya apa? Ya bisa penglihatannya tajam, sorry, bisa pendengarannya lebih sensitif, bisa lisannya makin bertuah, bisa penciumnya makin sekali mencium bisa jadi melampaui ruang dan waktu. Dia bisa mencium datangnya para malaikat langit turun ke bumi di 10 hari Ramadan. Entah yang di tengah, entah yang di akhir, gitu kan. Makanya kita jaga di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi sikap Allah yang terkesan memonopoli puasa itu hanya miliknya dan akulah yang berhak ngapa-ngapain, karena itu milikku, ya aku juga yang berhak memberikannya, atau aku mau memberikan apa terserah aku, kata dia kan gitu. Nah, satu alasannya kenapa yang menjadi tekanan sikap Allah dalam hal puasa adalah rasa cinta dan keintiman atau kemesraan. Gitu kan, haus banget ini kan, barusan batuk rasanya ngeliat air putih itu pengen diteguk gitu biar agak lancar gitu tenggorokan gitu kan, maunya nafsu ego kan begitu. Ini ngomong lagi, minum aja, kamu kan musafir sih gitu kan, harus dipakai tuh rukhsah keringanan dari Tuhan gitu kan. Oh jangan banget baru apa namanya musafir nggak sampai 1000 kilo aja misalnya seperti itu. Jadi selalu ada sikap Allah dalam diri kita, ada dialog di dalam rasa cinta, rasa intim, rasa boleh dibilang romantis, boleh dibilang mesra. Artinya bukan punya aksentuasi atau bukan punya agenda yang mau menghukum atau memberikan penghakiman dan penghukuman gitu maksudnya. Jadi bukan bermaksud mau mengambil pahala sang hamba yang telah berpuasa,
atau yang sedang berpuasa, tapi bagaimana Allah sendiri itu mau menunjukkan betapa pentingnya setiap kita ini berpuasa. Betapa pentingnya kita melakukan, sebenarnya bukan hanya menahan diri, lebih tepat kepada pause. Kalau main apa tuh dulu kaset radio yang ada kasetnya, kita pause dulu, gitu kan, jeda sesaat untuk apa? Yang tadinya di play terus 24 jam, di pause sebentar supaya ada istirahat. Nah, tubuh ini, lahir ini, raga dan batin atau jiwa kita butuh tuh suasana seperti itu. Kerja dulu 5 hari, banting tulang plus keringat, yuk kita liburan ke Bandung. Nanti jelang lebaran kan cuma sejam dari Jakarta katanya. Benar nggak sih itu? Saya baca kemarin itu. Mudah-mudahan kalau sejam luar biasa. Terus tadi saya ngisi juga ada orang. Tuh nih Bu, tidak masuk kuenya. Rel gitu. Dia bilang sebenarnya Jakarta Surabaya naik kereta itu bisa ditempuh 4 jam. Kalau relnya pakai teknologi Jepang, tapi di Jepang sendiri sudah tidak dipakai. Masa kita mau pakai? Itu. Yang sekarang 8 jam bisa jadi 4 jam. Jakarta, Surabaya naik kereta api. Nah, artinya bahwa kecepatan itu kan tidak hanya kecepatan secara fisik sebenarnya. Nah, Allah ingin melibatkan dirinya sendiri secara langsung dengan cara menunjukkan sikap possessiveness kepada manusia. Kalau kamu benar-benar puasa ikhlas, benar, dan sabar, maka ganjarannya aku. What do you want? Mau apa? Ambil misalnya seperti itu. Kayak kelakuan para influencer atau YouTuber itu, semua orang giveaway, pilih aja semua yang di toko, mau belanjain semuanya. Jadi Allah juga begitu, ada possessiveness, ada rasa memiliki terhadap hamba yang dia cintai. Karena begitu patuh dia mau melakukan, apalagi dengan kesadaran sendiri untuk melakukan penekanan atau menahan diri dari segala sesuatu selain dirinya. Nah, terhadap kepemilikan atau possessiveness Tuhan terhadap puasanya seorang hamba, itu bukan berarti Allah adalah zat yang memiliki kebutuhan. Kebutuhan ingin memiliki, kebutuhan ingin mempunyai, bukan itu. Allah al-Ghani atau Ghaniun wal Mughni, maha kaya dan maha memberikan kekayaan. Kalau kaya al-Ghani atau al-Mughni atau apa namanya, Allah yang maha kaya, artinya dia tidak butuh apa-apa. I need nothing. Nah, itu artinya Allah maha kaya. Ketika kaya, nggak butuh apa-apa lagi. Kalau masih butuh, berarti belum kaya. Pengen disebut kaya. Banyak kan kayak begitu. Bikinlah kasus. Ya kan, segala rupa terjadi. Kan, itu investasi bodoh. Pengen disebut kaya. Bukan kaya-kaya. Jadi, bukan berarti Allah butuh segala sesuatu, punya ketergantungan, kemudian punya kepentingan, punya kemauan, dan sebagainya. Apabila terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh seorang hamba itu, Allah terlalu besar, terlalu agung, jalal dan jamal ya. Dalam hal ini, kalau Allah memiliki kelemahan-kelemahan seperti sifat manusia, tergantung, punya kepentingan, punya kebutuhan, dan sebagainya. Gitu. Apa yang dimaksud dengan possessiveness adalah menekankan betapa seriusnya puasa. Makanya sumu tasihu, puasalah kalian semua, insya Allah sehat lahir batin. Dan ini sudah teruji. Jadi kita niatkan hanya menahan lapar dan haus saja, itu sudah efeknya luar biasa buat tubuh lahir raga kita ini. Ya kan?
Nggak usah diet susah-susah, puasa aja udah turun tuh berapa kilo. Gitu kan. Apalagi diniatkan. Oh, kalau diniatkan bisa memperbaiki organ-organ tubuh, bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak, yang lemah dibangkitkan kembali karena mendapatkan cas dari pusatnya baterai. Gitu. Kalau ada baterai dia dicas ke pusatnya. Jadi on lagi. Yang tadinya redup, mati enggak, hidup enggak. Gitu kan. Nah manusia yang sudah mulai berpuasa, mulai hidupnya kelihatannya sih lemah, tapi batinnya, semangatnya, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu pertama. Kedua, Islam dalam hal ini sebagai agama yang membebaskan, liberated, mensucikan dan membersihkan ya dari hawa nafsu keduniawian, dari sifat-sifat yang merosotkan kita dari ahsani takwim menjadi asfal, asfala safili, menjadi makhluk yang paling rendah, asfal diinjak-injak. Nggak ada aspal, ada yang di atas, tapi dia selalu di bawah, yang bukti sebagai kerendahan manusia karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan dengan puasa ditunjukkan oleh sikap Allah sebagai metode yang paling praktis dan mendasar, sekaligus mendasar, bahwa proses pembebasan, proses pemerdekaan dan penyelamatan manusia yang dilakukan dengan puasa ini sebenarnya lewat dirinya sendiri. Bukan orang lain. Tuhan hanya memberikan metodologi, the best way untuk melepaskan kemelekatan. Nabi hanya menyampaikan apa yang dirisalahkan kepadanya. Manusia mengamalkan apa yang telah sedang atau akan disampaikan. Kalau dalam rukun Islam, syahadat itu menjadi fundamental yang menyelamatkan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, kita tahu dari mana kita berasal, dan kepadanya kita akan kembali, maka fungsi syahadat tidak hanya sebagai aku menyaksikan jati diriku yang sejati, tapi fungsi fundamennya adalah bagaimana dengan kita mengenal, bertemu, mencari, bertemu, kemudian mengenal, maka di situ akan membawa kepada keselamatan. Sholat tiang agama, dan sholat tiang yang paling berdiri tegak lurus. Jadi kalau syahadat menyelamatkan, sholat sebagai kuat pendirian, maka puasa adalah bagaimana kita menjadikan ilmu metodologi madrasah rohani ini sebagai pedoman memanajemenkan kehidupan. Manajemen diri di bulan Ramadan. Sehingga mampu meramadankan setiap bulan. Itu. Jadi manajemen kehidupan di rumah tangga, ya. Manajemen kehidupan di kantor, di masyarakat, di negara, di budaya, di politik, dan peradaban Indonesia dan dunia. Zakat sebagai minyak yang melonggarkan, minyak pelumas yang tadinya seret menjadi longgar gitu, yang bekerjanya untuk apa? Sebagai keseimbangan. Keseimbangan lahir dan batin. Coba aja 24 jam kerja nggak berhenti-berhenti, tanpa pause, tanpa puasa. Menahan diri. Pasti stres, pulang kantor rumah, baru jatuh langsung hilang kecapean, tidur. Pasti begitu yang dilakukan hamba-hamba yang masih terbelenggu oleh dunia. Jadi memanajemen hidup, ilmu manajemen hidup, manajemen rumah tangga, hidup ini kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam budaya sesama negara, dan kehidupan bernegara, apalagi kehidupan berperadaban.
Jadi diseimbangkan dengan minyak tumasnya yang namanya zakat. Mensucikan diri. Mensucikan hati, cleansing is liberating, cleaning is enlightening. Dengan demikian, yang ketiga, tadi 1, 2, yang ketiga, Allah ingin menunjukkan dengan puasa itu adalah milikku, katanya, bahwa puasa adalah prinsip dasar untuk menjalankan hidup. Puasa adalah menahan diri di tengah-tengah banyak manusia melampiaskan. Puasa adalah pengendalian diri di tengah-tengah manusia mengumbar kehidupan hedonis. Puasa adalah menyaring, filtering, untuk kemudian sharing. Jadi direkam, disaring, difilterin, kemudian dijaga. Jangan sampai kesusupan yang lain. Gitu kan. Jadi menahan diri, pengendalian diri, dan percaya diri. Kemudian aspek terakhir adalah bagaimana kita mengumpulkan sifat-sifat kebaikan itu untuk kita lakukan, kita tumbuhkan, kita badankan dalam tubuh, raga, dan batin kita. Caranya untuk menjalankan laku dasar prinsip hidup tersebut, yaitu prosesnya adalah kehidupan yang bukan melampiaskan. Kehidupan yang tidak meloskan, los itu dilepaskan sama aja. Kehidupan yang bukan lagi-lagi menghabiskan, melampiaskan, kemudian meloskan, yang harusnya ditahan. Itu yang ketiga. Nah, metode pembebasan, liberating atau cleansing atau cleaning bagi kehidupan kita semua ini melalui cara mengendalikan. Jadi puasa mengajak kita untuk mengendalikan kehidupan. Gitu. Kalau sudah mengendalikan, maka yang didapatnya adalah kesadaran akan batas-batas. Oh iya, aku nggak boleh makan ini. Oh iya, aku nggak boleh ini. Itu banyak sekali pantangan. Lakukan. Karena semakin kita bertambah usia biologis, semakin bertambah usia spiritual, itu benar semakin panjang perjalanan. Apalagi kalau kita minta mohon benar kepada Tuhan. Akan menambah kekuatan. Gitu. Jadi kita tahu batas. Kesanggupan untuk menyaring karena tahu batas. Saya cuma bisa batas maksimal bawa mobil 2 jam. Ada yang 4 jam, 6 jam, nggak mau diganti. Saya batas 2 jam. Gitu. Kalau nggak ada yang mau ganti, duduk aja, istirahat. Karena akibat pemahaman itu bukan meloskan, bukan menghabiskan, bukan cara kita mengendalikan, tapi bagaimana kesanggupan menghadapi batas-batas. Sehingga ketika sadar batas kita sampai pemahaman di dalam situ saja, belum di ruangan dalam yang lain, maka di situ kita seleksi saja, disublimasikan, bahasa kerennya di keruhanian. Ketika aspek kerohanian itu muncul, maka yang ada kita tidak mungkin lagi mengurusi kesehatan badan melalui makan tanpa batas. Baik yang menyangkut banyaknya makanan maupun jenis kemewahan apapun yang dosisnya berlebihan. Di dosis katanya kesehatan karena sudah diperiksa. Dites oksigen. Karena satu ya memang mencegah, kedua ya bisa jadi karena ketakutan berita yang hoax. Jadi nggak mungkin yang politisi menjalankan politik kenegaraan dengan cara melampiaskan. Dan kalau kita lihat, sungguh kelihatan siapa saja yang
maruk, serakah, tidak memikirkan umat, di fotonya dia sedang Tuhan yang lain, makin manfaat dirinya pada orang lain, gitu kan? Akhirnya setelah dia tahu itu semua ditinggalin. Jadi tidak mungkin dengan kesewenang-wenangan dengan cara melampiaskan. Jadi kesewenangan itu tidak mungkin terjadi dengan cara melampiaskan tanpa seorang hamba berkuasa. Melampiaskan kekuasaan yang sewenang-wenang, kemudian menargetkan kehancuran di depan, dan lambat laun, cepat atau lambat, kita akan ketemu bagaimana kita bisa menargetkan kehancuran yang harusnya memang tidak pernah ada dalam kehidupan karma kehidupan kita. Ini kan karena karma kehidupan saya dengan Kang Abu sudah sinkron. Jadi kapan aja dia minta, ada aja waktunya yang pas. Itu. Saya yang lain belum tentu bisa begitu. Jadi nama-nama Allah ini yang terejawantah dalam diri kita ini, dalam mari satu-satu kita masukkan ke Bu Risma. Kalau itu di Surabaya. Kalau di sini, siapa gubernurnya? Anies ya sekarang. Anies. Mau nggak dia dengar kita? Mana Mbak Mira? Gitu kan? Jadi nggak mungkin kita terus berdagang maunya untung terus. Nggak mungkin. Udah ada undang-undang 2 periode, minta 3 periode. Saai katanya gitu kan. Gitu. Jadi jangan hal-hal yang sudah ada batasnya, kita mau menuntaskan itu habis-habisan secara kapitalis. Jadi kekuasaan jadi kayak dagangan. Bukan kaya sih, memang iya sih kan. Di satu sisi kan. Jadi penguasaan modal juga jangan jor-joran. Apalagi masa pandemik begini. Kalau menang proyek juga jangan euforia. Itu bagian dari puasa sebenarnya. Jadi yang dikatakan Allah juga berkuasa dan aku yang menjadi ganjarannya, Allah sendiri memberi contoh yang begitu banyak, luar biasa dahsyatullah, dan penuh dengan kesadaran bahwa mengenai atau persoalan pengendalian diri ini amat setia Allah lakukan dan contohkan. Dia terbitkan matahari, tapi Allah tidak pernah komplain. Walaupun kita bangun tidur, yang kita lakukan bukan menghidupkan kembali jiwa, tapi menghidupin, ngecek telepon, message, siapa yang kirim pagi-pagi. Sudah tang ting tung gitu kan. Belum beranjak dari kasur, udah telepon duluan tuh message WhatsApp yang disaksikan. Jadi walaupun banyak hambanya tidak mensyukuri terbitnya matahari, tidak mensyukuri matanya bisa melihat, setiap hari kita masih tetap bisa melihat. Walaupun dalam kehidupan kita lebih terpesona penglihatan kita kepada selain Allah. Dia terus saja kasih matahari, terus saja dia kasih udara, gitu kan. Walaupun kita tidak pernah mensyukuri kenikmatan Sang Maha Ruh dalam rupa yang lain, berupa udara yang kita hirup keluar dan masuk ya kehidupan. Allah memancarkan cahaya matahari tanpa menghitung-hitung dengan seberapa banyak pengkhianatan yang kita lakukan. Ya kan? Perampok, koruptor. Itu waktu saya di Papua, saya nyambut salah satu sahabat pejabat yang kena OTT. Gitu. Sedih juga ngelihatnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak di penjara jadi nggak punya pelajaran, nggak sadar gitu kan. Gitu. Jadi betapa pentingnya Allah menciptakan manusia dan kemudian
manusia itu dianugerahkan apapun fasilitasnya dikasih semua. Kitanya tidak bersyukur, tidak mengimani karena keberkahan karunia yang luar biasa ini, Tuhan pun nggak peduli. Jadi jangan dikatakan ketika saya tidak mengimani Tuhan, kemudian datang bertubi-tubi ujian cobaan, itu kemudian kita katakan dan kita tidak tahu jawabannya, jangan katakan bahwa Tuhan sedang tidak simpati atau tidak ada di pihak kita, jangan. Karena Tuhan bukan itu semua. Jadi kesadaran, senang, happy, dapat hampers buka puasa, gitu kan, supaya nggak beli lagi, itu pun juga jangan lantas kemudian kita merasakan kemenangan. Gitu. Jadi kita mensyukuri mata bisa membuka kelopak mata, telinga, daun telinganya bisa begitu indah gitu kan. Kemudian lisannya bisa ngucap, mulutnya bisa untuk minum. Karena dahaga di situ, tapi Allah lagi-lagi dalam hal ini pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia atas nama Tuhan itu sesungguhnya setiap hari. Setiap hari, setiap detik selalu terjadi. Itu. Meskipun setiap kita bangun tidur, baik yang ikut grup atau tidak, kita masih lupa atau kadang masih ingat untuk mengucapkan kepada saudara kita yang sedang ulang tahun atau merayakan ulang tahun perkawinannya dan sebagainya. Gitu kan. Jadi Allah pun berpuasa dalam hal menahan dirinya untuk tidak menyegerakan, melaknat, memurkai, dan membalas hamba-Nya. Kalau enggak, begitu banyak sudah cukup syaratnya sudah begitu banyak bagi Tuhan untuk menjungkir balikkan dunia dan alam semesta ini. Dilenyapkan kita termasuk di dalamnya itu manusia. Gitu. Kenapa? Terlalu banyak alasan spiritual, terlalu banyak alasan secara lahiriah gitu kan yang menjadi alasan. Secara rasionalitas juga ada banyak gitu kan bahwa betapa pentingnya puasa, sumu, tasihu, mau buka apa aja silakan, mau yang berat dulu, ringan dulu silakan, asalkan itu tidak menyulitkan, asalkan hal itu tidak membuat kita merasa terbebani, gitu kan. Nah, saya mau tutup diskusi kita ini sebelum diskusi pertanyaan. Uhilla lakum lailatus siyam arafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum afa ankum. Jadi dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Itu ayat 188, ayat 187-nya dihalalkan uhillalakum lailatus siyam. Dihalalkan bagi kita semua untuk lailatus siyam, membangkitkan jiwa, membangkitkan kesadaran. Nggak wajib sih kaitan, tapi lebih kepada fardu kifayah. Makanya bahasanya uhilla lakum, dihalalkan bagimu, ini bercabang-cabang ini di pesantren ini. Untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran. Jadi boleh kamu membangkitkan kesadaran. Ada yang mengatakan diwajibkan kamu untuk membangkitkan jiwa atau kesadaran. Dengan cara apa? Kalau sudah bangkit kesadarannya, nisaikum hunna libasul lakum. Jadi laki-laki menjadi pakaian wanita. Laki-laki ini simbol rohani. Jadi rohani itu
yang memakai perempuan, atau dalam hal ini jasadi atau ragawi. Jadi kalau ada kata laki-laki dan perempuan, feminin, maskulin, itu bagian dari dualitas. Nah, dualitas ini yang kita lakukan adalah melenyapkan. Apanya yang dilenyapkan? Egonya, hawa nafsunya. Sehingga benar-benar hunna libasul lakum, perempuan atau aspek lahiriah menjadi pakaianmu untuk menggapai Tuhanmu. Bahasanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, kalau dibilang ini kaitannya hanya hubungan laki-laki dan perempuan, bukan hubungan kita pada Tuhan, berarti yang mengatakan begitu, tontonannya kurang banyak, atau jalan-jalannya kurang adoh, kurang jauh. Gitu kan. Jadi, perempuan jasmani menjadi pakaian rohani. Wahunna libasullah walakum wa antum libasul lakum. Jadi libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi engkau kaum wanita, engkau aspek ragawi, jasadi menjadi pakaian buat sang makhluk. Lakum itu kembali ke roh manusia. Dan antum wa antum libasul lahunna. Dan manusia bukan luarnya tapi dalamnya, roh manusia menjadi pakaian buat raga. Artinya ada hubungan timbal balik, tidak saling mendahului, tidak saling menghancurkan, tidak saling menjatuhkan, tapi bagaimana seiring sejalan, selaras, sehingga sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah lebih mengetahui apa yang dipilih oleh hamba-hambanya. Fataba alaikum. Maka kembalilah kalian semua. Kembali kemana? Ke jati diri. Kemana? Ya masuk lagi ke dalam. Kan sholat aja 5 waktu, sholat syariat. Masa sholat hakikat cuma 3 waktu? Kan yang disebutkan 3 gitu kan. Yang disebutkan 3 itu sholat secara hakikat. Maksudnya 3 waktu. Kan ada 5. Yes, 5. Benar kata, ada nggak yang Pak Mutakin orang Surabaya yang mengatakan kalau makan berdua, memang ini harga berdua. Kalau makan sendiri, ya rugi kita. Belum tentu habis misalnya gitu kan. Jadi laki-laki menjadi pakaian wanita, wanita menjadi pakaiannya laki-laki. Bukan berhubungan badan ya, maaf, tapi lebih kepada jasadnya, raganya dipakai untuk munajat supaya sampai bisa terbang menuju kehadirat ilahi. Gitu. Antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Dan laki-laki aspek jiwa, aspek batin, dia mesti yang mengendalikan aspek lahir. Yang lahir dikendalikan oleh batin, yang batin menghargai, mengamalkan yang zohir alias raga ini. Jadi pengendalian penuh di tangan yang sudah lahir batin sudah berkuasa. Lahir batin dia sudah mampu menahan dirinya. Makanya ada kata-kata lailatas siyam. Lailatas siyam, siyam itu menahan diri dari segala sesuatu selain dia. Lailah itu simbol cahaya di tempat gelap. Kan malam yang gelap itu kan tidak hitam pekat. Walaupun nggak pakai lampu. Orang dulu ketika dakwah kan nggak pakai lampu, di jalan aja
kadang pakai obornya habis, sudah telanjang mata. Tapi sampai itu ke tempat tujuan dakwah. Karena apa? Kesungguhan, konsistensi. Dan dilakukannya persiapannya 3 minggu sebelumnya. Atau 40 hari sebelumnya. Jadi Allah berkuasa karena sesungguhnya ingin memberikan tauladan yang paripurna. Betapa kalau manusia itu banyak berkuasa, badannya, raga, dan jiwanya akan makin sehat. Kalau makin sehat, makin tajam pendengaran, penglihatan, pengucapan, dan pembauan. Itu smiling. Gitu. Jadi untuk itu Allah punya 2 jalan supaya kita bisa senantiasa berpuasa, dan Tuhan pun kita sadari juga berpuasa. Bukan karena dia nungguin kita makannya, bukan. Karena makanannya kita beli, belum juga datang. Bukan itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita ini antara hamba dan Tuhan, antara sang pencipta dan makhluk, seiring sejalan dalam merangkai menggapai keridhaan Tuhan. Allah. Silakan kalau ada pertanyaan, lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Monggo. Di unmute mikrofonnya kalau mau bertanya langsung atau mau lewat chat. Silakan. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Romo, saya mau merespons aja. Kayaknya kita pada bengong masih mendigest deh. Antara laki-laki, perempuan, antara itu bahwa ada tubuh, ada jiwa, ruh, itu mungkin itu kita mungkin perlu elaborasi lagi. Elaborasi deh, Romo. Mungkin itu sampai sekarang saya lagi berusaha mencerna apa sih makna dalam sehari-hari kehidupan kita gitu, Romo. Yes. Oke. Matur suwun, Romo. Jadi ayat yang saya baca ini sebenarnya kaitannya dengan puasa, tapi sering dibaca, disampaikan oleh para penceramah ketika memberikan nasihat pernikahan. Pasti itu ayat ini. Hai kalangan mempelai wanita, engkau adalah pakaian untuk suamimu. Dan suamimu, hai laki-laki, engkau suami adalah pakaian untuk istrimu. Mempelai wanita. Pasti itu disampaikan. Hunna libasul lakum, antum libasul lahunna. Makanya kalau ada nasihat pernikahan, dengerin. Pasti dikutip, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku. Yang kedua, pasti ayat ini. Atau ayat sakinah, mawaddah, warohmah. 2. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Buat saya, kayaknya Allah kayak nggak ada kerjaan aja dia ngurusin ladang gitu kan. Nah, ini juga kaitannya hunna libasul lakum. Jadi perempuan itu ladangnya buat laki-laki. Kapan aja laki-laki itu mau bercocok tanam, silakan gunakan perempuan, istri sahmu. Yang perempuan silakan kau gunakan suami sahmu. Itu kalau kaitannya dengan pernikahan. Tapi buat saya ini bukan pernikahan manusia, ini pernikahan batin. Jadi nggak ada urusannya dengan pernikahan laki-laki dan perempuan berupa raga biologis ini. Karena ini termasuk ayat mutasabihat. Mutasabihat itu selalu kaitannya dengan relasi keterhubungan hamba kepada Sang Pencipta, alias tauhid
alias ma'rifat. Jadi kalau dikatakan hunna itu perempuan. Nah, perempuan artinya raga kita ini, jasmani ini kita pakai untuk menjadi kendaraan rohani. Jadi rohaninya yang mengendalikan raga ini untuk menjadi kendaraan terbang keharibaan ilahi. Itu yang disebut hunna libasul lakum. Lakumnya di sini mempelai laki-laki. Laki-laki di sini aspek ruhani. Itu. Yang kedua, paragraf yang kedua, wa antum, tadi perempuan menjadi pakaian laki-laki. Gitu kan. Jadi yang kedua, laki-laki menjadi pakaian perempuan. Maksudnya apa? Laki-laki itu aspek rohani manusia. Jadi kadang rohani ini wa antum libasul lahunna, dan engkau wahai laki-laki menjadi pakaian buat kaum perempuan. Artinya raga ini kadang juga memerintahkan roh kita, jiwa kita untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Jadi timbal balik. Mana yang lebih kuat? Haruskah kita menuruti maunya raga atau menuruti maunya ruh kita ini? Yang namanya pakaian pasti untuk kalau panas dipakai supaya dia mendinginkan. Kalau dingin dipakai pakaiannya itu supaya menghangatkan. Pakaian dipakai untuk saling melindungi. Makanya jasmani dan ragawi dan rohani ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Makanya kendaraan untuk sampai kepada Tuhan, kendaraannya adalah buruk. Tahu buruk kan? Pernah dengar kan kita didongengin itu pakai buruk. Buruknya ini tubuh kita sendiri. Untuk kita bisa terbang ke haribaan ilahi di situ. Jadi pakaian juga dipakai untuk melindungi, menjaga diri dan sebagainya. Kalau ibaratnya mau hakikat, tapi langsung saya kasih ini, saya kupas pisang, saya tahu di atas meja, pisang Ambon yang ada kulitnya sudah matang. Saya kupas, ini silakan makan. Mau makan yang udah saya kupas atau yang masih ada kulitnya. Jadi begitu perumpamaan raga jasmani dengan aspek ilahi atau rohani yang ada dalam diri kita. Makanya rohani itu selalu dibungkus oleh jasad. Supaya kesakralannya terjaga. Supaya keautentikannya juga terpelihara. Itu yang disebut laki-laki pakaian wanita, wanita menjadi pakaian laki-laki, menjadi sawah ladang. Kapan saja kita mau berkebun, bercocok tanam, artinya mau menggunakan raga itu untuk menemui Allah, ya silakan. Kalau memang timbul kerinduan terus. Nggak timbul sih kerinduan, ia lakukan sampai timbul kerinduan. Mungkin gitu Bu Tuti, bisa masuk ya, mudah-mudahan. Ayat berapa, surat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau Jadi, kaitan mau apakah artinya gini? Artinya kan gunakan ladangmu baik laki-laki mau perempuan. Artinya tubuh gunakan ruhmu, rohanimu pada saat kamu memang ingin membutuhkan itu, atau kebalikannya rohani gunakan tubuhmu pada memang saat kamu membutuhkan itu untuk kaitannya dengan tauhid. Yes. Ya, betul. gitu ya. Iya. Jadi kita punya kesadaran itu kan harusnya. Yes, betul. Jadi sampai segini rupa Tuhan menyembunyikan ayatnya. Ini ayat mutasyabihat. Kalau nggak ngalamin, nggak akan paham makna ini. Baca takwil, tadabbur para sufi,
kaum arifin juga nggak akan ngerti kalau belum ngalamin gitu kan. Jadi lagi-lagi ayat apa yang turun di Mekah ini rata-rata mutasabihat itu udah pasti kaitannya tentang peleburan atau tauhid atau ma'rifat. Proses perjalanan penggalian ke dalam diri untuk menemukan sejatinya ilahi yang ada bersama dengan kita. Monggo silakan yang lain. Romo mau nanya. Ya. Kan kita kalau puasa itu perintahnya untukku, untuk Allah ya. Dan kami ini setelah sudah tidak sudah bisa puasa full 30 hari tanpa ada gangguan, itu setelah kita udah 50 tahun ke atas. Nah, dari kita mulai belajar disuruh puasa itu masih SD, dan banyak banget bolong-bolongnya, dan mungkin juga nggak kita bayar dengan baik. Bagaimana kita sekarang harus bisa yakin kita udah nggak punya hutang sama Allah, bahwa untuk perintahnya itu dari sejak kita dahulu kala gitu. Itu gimana cara membayarnya supaya kita tuh tenang gitu loh. Saya lihat itu, Romo. Terima kasih. Jadi ya kadang saya juga dulu begitu. Jadi lupa berapa sih yang batal ini. Udahlah, nggak ada yang tahu gitu kan. Ada yang batal enggak, lulus semua, amin. Gitu. Kalau nggak lulus nggak dapat hadiah lebaran kan. Oh ya, laki-laki ya. Iya kan. Nah, jadi caranya makanya kan kita khawatirnya itu nanti di jelang sakaratul maut kita. Betul. Kan filmnya semua itu diputar kembali, ya kan? Nah, banyak banget nih hutangku, nah, gitu kan? Hutang piutang, sholat, puasa, zakat, semualah, gitu kan? Nah, makanya setiap orang mati yang baru saja wafat pasti ditanya, kalau ini almarhum atau almarhumah ada hutang piutang, itu bukan kayak kan selalu kita ngomong gitu pasti ngelihatnya itu hutang piutang uang. Padahal ungkapan itu disampaikan dalam ajaran Islam untuk mengingatkan yang hidup bahwa hutang apapun akan lunas kalau kita melunasi hutang kita terhadap ketidaktahuan kepada Tuhan. Gitu. Caranya bagaimana? Iya, mumpung masih sehat, masih bisa nyopir itu kayaknya kan. Masih masih punya kesempatan, sehat, punya kesempatan, punya rezeki gitu kan, bisa silaturahim kemana-mana, semuanya lah. 5 hal itu dalam hadis kita, atribut itu ada semua dengan kita. Gali sampai ketemu. Apa yang ditemukan? Mutiara, kanzan mahfian, the hidden things. Gitu. The garden of the truth, kebun taman kebenaran yang tersembunyi ada di lubuk kolbu manusia yang paling dalam. Jadi kalau sudah ketemu, sebelum ketemu kan kita mensucikan hati, pikiran, raga, jiwa, semuanya. Akal pikiran, jadi aspek moral, mental, intelektual, dan spiritual itu semua kita sucikan. Sehingga layak kita bisa bertemu kepada yang maha suci. Kalau sudah bertemu kepada yang maha suci, kita nggak punya utang lagi. Nah, setelah pertemuan itu, baru kita selesaikan. Diingat saja. Kalau nggak ingat, ya berapa kira-kira? Gitu. Kalau Allah juga nggak hitung-hitungan, yang hitung-hitungan tuh Ustadz. Ya kan? Yang hitung-hitungan tuh tukang ceramah tuh ini kalau sholat segini pahalanya sekian. Gitu. Kalau wiridan 300.000, 1.000 pahalanya sekian. Itu kan hitung-hitungan. Ya kan? Allah tidak hitung-hitungan. Makanya dia selalu perintahkan
Hasibu qabla an tuhasib. Hitung sendiri deh. Oke. Jadi ngapain? Cari, gali yang mana gerangan Tuhan yang selama ini yang kita rindukan. Kalau sudah ketemu, mau bayar fidyah, monggo. Misalnya, bismillah sebulan aku selama ini. Kalau kuat, rasanya kalau dari kecil, kalau sekarang ini puasa yang ke 1440, berapa waktu itu saya ngitung? 1400 sekian gitu kan. Berarti puasa kita cuma mulai puasa itu umur 5 sampai 6 tahun, kalau sekarang umur saya 47 misalnya. Berarti kan hampir 42 tahun saya puasa. Taruh misalnya 1 tahun gitu, kita anggap kita lalai. Berapa hari ya, kan harus dibayar tuh. Ya, kan udah lupa kan. Udah, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tapi jangan diambil begitu aja. Kalau mampu membayarnya, silakan. Dengan puasa. Wah, kayaknya enggak deh. Ngapain? Bayar fidyah. Nah, fidyah itu ngasih makan sebulan. Satu orang 3 kali makan, 1 hari 3 kali itu misalnya 50.000 sampai 60.000 kali 30. Gitu. Jadi 1,8 juta itu yang kita niat sedekahkan, infak. Fidyah namanya. Oke. Bagusnya kita sendiri. Kalau yang ganti-ganti begitu, bagusnya kita sendiri. Jangan dikasih ke lembaga-lembaga amil. Wah, kemarin saya musafir 5 hari nggak puasa gitu kan. Jadi ganti, mau masih Ramadan atau nanti. Gitu. Kalau masih Ramadan, yang gantinya fidyah uang. Tapi kalau setelah Ramadan, ya fidyah uang dan berpuasa juga karena masih sehat, segar bugar. Dua-duanya dilakukan kalau mampu. Kalau enggak, cukup salah satunya. Bayar fidyah. Kalau kuatnya setahun, monggo silakan 1 tahun. Jadi 1,8 kali 1 tahun. Oh, banyak banget tuh. Nah, kan? Tuhan menghendaki tidak menghendaki kesukaran. Inna ma'al yusri yusra. Itu kira-kira Bu Jasmine. Makasih Romo. Jadi kalau ingat, kalau sekarang kayak gue banyak ini, dicicil dari sekarang. Iya. Lebih baik mumpung Ramadan bayar fidyahnya. Iya. Mau sekaligus atau dicicil berapa dulu, nggak apa-apa. Tapi intinya tadi kata Romo, kita harus ketemu dulu ya sama Allah, bertemu, dan kita sampaikan bahwa ini niatnya adalah ini. Iya. Nah, kalau misalnya melakukan penggalian sampai kepada pertemuan, kalau tidak, ya kita lakukan juga. Mana tahu dengan kita membayar fidyah, itu menjadi jalan dibukanya pintu gerbang keabadian, alias pintu gerbang rumah Tuhan. Gitu. Kata dia, lu udah bayar fidyah, nggak aku gembok kok pintunya. Buka aja sendiri, gitu. Kan kuncinya udah punya, cuma caranya harus tahu dari para guru. Gitu. Silakan yang lain. Makasih, Romo. Ya, sama Jasmine. Romo, saya mau tanya, Romo. Ya, monggo, Mbak. Menyambung pertanyaan Mbak Jasmine tadi, bagaimana dengan cara kita membayar sholat-sholat wajib yang mungkin terlewat ya dari sejak kita kecil, akil balik sampai sekarang kan banyak sholat-sholat wajib yang terlewat ya Romo ya. Nah untuk membayar quote-unquote kewajiban-kewajiban sholat itu bagaimana caranya Romo? Bayar fidyah aja. Dia juga ya? Bayar fidyah aja. Makanya kan selalu setiap ada kematian, itu kalau kita dengerin dari awal itu, kalau ada tanggungan almarhum atau almarhumah, tanggungan itu maksudnya hutang piutang, bisa puasanya, hutang piutang dengan secara keuangan, bisa hutang puasa belum selesai.
Tapi kebanyakan dalam hal ini itu mikirnya, wah dia punya hutang yang mau gue, berarti gue ngomongnya sama anaknya nih yang nomor 3 misalnya. Kayak gitu kan. Itu selalu kaitannya dengan hutang piutang uang sesama manusia. Padahal kenapa Rasulullah mengatakan ketika orang yang wafat itu harus ada omongan seperti itu oleh yang masih hidup yang ditinggalkan. Apa? Satu, wah banyak sekali kelalaian. Puasa kah, kemudian sholat kah yang wajib-wajib itu. Terus caranya apa? Fidyah. Kalau di Jakarta, orang muslim di Jakarta dan di Jawa Timur nih, itu kebiasaannya itu dia beras. Beli berkarung-karung gitu. Kalau banyak rezekinya, makin banyak. Paling sedikit 100 kilo. 1 kintal. Paling sedikit. Itu sebagai simbolis membayar hutang lalai puasa, simbolis membayar hutang lalai sholat, dan yang lain. Kayak gitu. Kalau banyak rezeki, jangan satu, kan itu semua nanti disedekahkan, diinfakkan, difidyahkan kepada yang berhak, terutama pada benar-benar orang yang membutuhkan. Itu. Nah, itu kalau banyak kayak gitu, sebagian kita serahkan ke lembaga, amil atau yayasan, sebagian misalnya 100 kilo, saya sendiri yang memberikan. Di mana saya ketak saya memberikan nih 10 kilo ke orang ini, 10 kilo ke ini gitu. Itu jauh lebih bagus karena itu kaitannya dengan utang piutang kita sendiri yang masih hidup. Sekarang saja. Gitu, jangan nunggu nanti kita diomongin ada punya utang piutang nggak nih kakak saya ini, silakan selesaikan pada saya. Ya paling uang. Utang sholat, utang itu dibayarnya biasanya kalau ke Jakarta, Jawa Timur disediakan beras, beli beras berkarung-karung, terus diliterkan, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nanti yang menjadi yang membantu, yang ikut dalam sholat jamaah, sholat jenazah itu pulang dikasih amplop, dikasih beras. Saya ingat karena dulu saya ngurusin bapak ibu saya kayak begitu di Jakarta itu. Udah ada yang kurang kan? Kayaknya 500 kilo, ini bikin lagi 1000 kilo. Tambahin lagi 500. Oke, yang 500 buat di masjid, yang jamaah jenazah, 500-nya buat tetangga kiri kanan yang kesusahan. Sisanya berikan ke lembaga-lembaga, yayasan, yatim piatu dan sebagainya. Kalau mampu, gitu. Kalau tidak, gitu kan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Luas ampunan dan maafnya seluas alam semesta ini, bahkan lebih luas dari alam semesta ini. Jadi kalau cuma ya, na'udzubillah. Kalau misalnya kita ninggalin sholat karena bukan kelalaian, tapi karena keurgensian gitu kan, dan bukan disengaja, memang sengaja mau tidak sholat, itu ya sangka baiklah sama Allah saja. Allah Maha Pengampun, tapi jangan diulangi. Itu saja sih buat saya. Allah nggak ribet, nggak kayak Ustadz, suka ribet. Ya kan? Allah kan nggak mau minta aja, tinggal ngomong kok. Sama guru ngaji, kamu puasa dulu, kamu sholat dulu yang benar, kan gitu. Kalau sama Allah mau minta apa? Memangnya ada yang belum aku berikan, digituin. Apa ya? Mikir kita kan ada emang yang belum aku berikan. Kan sudah semua. Lupa bersyukur saja. Makanya jadi perasaannya kurang loh. Jadi merasa cukuplah dengan segala pemberian Allah. Stop searching, seeking outside. Start seeking, digging inside. Mulailah menggali betapa maaf dan ampunan Allah begitu luasnya. Jadi selalu la taqnatu mir rahmatillah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Positive thinking. Udahlah,
gua ngelakuin, aku lagi habis dioperasi, udahlah niat, aku nggak tahu juga itu puasa lalainya berapa hari, sholat berapa hari sepanjang hidupku, udah mulai hari ini aku niatkan benar-benar totalitas melakukan ibadah wajib itu penuh dengan kesadaran, kebutuhan, bukan karena kewajiban. Ampuni aku ya Allah, bimbing aku, beri aku kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Itu aja, udah selesai. Emang diterima? Bukan urusan kita, bukan urusan ustadz, bukan urusan siapapun, kecuali itu semua kembali kepada Allah. Cirinya apa? Kita plong. Kalau istilahnya diterima doa kita, kitanya plong. Kan yang mengabulkan doa juga bersama dengan kita. Kalau nggak plong, minta lagi, ngajak lagi, mohon lagi, supaya benar-benar merdeka batin ini, tegak gitu. Gitu kira-kira Mbak Mira. Terima kasih Romo. Ya. Kalau bisa sekarang, lebih baik sekarang, jauh lebih bagus. Mumpung kita masih segar bugar. Gitu. Tadi ayatnya udah Al-Baqarah ayat 187. Itu kaitannya dengan masih rangkaian dalam perintah puasa, mengendalikan diri dari selain Allah. Kita nggak bicara menahan dari makan dan minum lagi ya. Nggak bicara tentang menahan hawa nafsu lagi. Nggak. Kita sudah bicara menahan diri dari segala sesuatu selain dia. Jadi semuanya adalah yang kita hadapi, yang kita temui, semuanya adalah tajalinya. Semuanya adalah wujud eksistensi keberadaan dia. Jadi kalau kayak begitu, bagaimana mungkin kita mau sedih? Ngapain sedih? Allah santai aja. Kalau sudah luput apa yang kita kerjakan, proyek itu bukan kita dapatkan, ya sudah. Masih banyak proyek yang lain yang mana tahu Tuhan sediakan buat kita. Kita bersangka baik kepadanya. Itulah enaknya orang beriman yang sudah melihat Tuhan. Yang banyak masalah dia bisa sabar, ketika banyak karunia dia bisa mensyukurinya dengan kesyukuran yang berlipat ganda, yang terus-terusan. Ada lagi yang mau sharing kali? Mau tanya nih Romo. Ya, monggo. Assalamualaikum. Salam. Iya, nggak tahu nih gambarnya nggak bisa keluar. Padahal udah di ini. Mudah-mudahan aja. Ini Romo, dulu waktu kita masih anak-anak, kita kan sudah diceritain bahwa Rasulullah itu sebelum mendapat kenabian, beliau kan dibedah. Dadanya, yes. Ya, dikeluarkan. Umur 5 tahun. Ya, jadi kan berarti ada something dari raganya yang apakah betul itu dikeluarkan atau ini, tapi yang penting dia dibedah. Terus saya diberi kepercayaan dalam cerita-cerita teman-teman bahwa semua orang yang berjalan menuju ke padanya, tasawuf, itu akan mengalami pembedahan atau pembuangan dari badan. Ya. Apakah benar perkataan itu sehingga kita dioperasi dan dikeluarkan atau dibuang salah satu organ apapun bentuknya dalam rangka perjalanan kita menuju kepada ilahi. Jadi saya cuma ingin tahu ini mitos atau kayak ini something to do betul dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Yes. Itu pertanyaannya. Ya, makasih. Ini kalau dikaitkan dengan kalau tradisi mistik di tanah Nusantara, ya. Orang pakai susuk, ya kan, supaya penglari, supaya bisnisnya lancar, dagangannya laku, supaya apa yang dipasarkannya ini orang menarik banyak
tertarik. Customers, pelanggan gitu kan, semua intinya menjadi daya tarik lah gitu kan. Nah, itu kan kita menempatkan sesuatu di dalam tubuh kita ini, dan itu selain dia namanya, iya kan? Ada benda apapun wujudnya gitu kan. Ada yang pakai gigi emas gitu kan. Saya pernah tuh di Banyuwangi gitu. Kok bisa-bisanya nih seorang pimpinan suku apa di Banyuwangi, Osing. Kalau di ini kan Puun, kalau di Baduy Dalam itu Puun. Dia tetua ini suku Osing ini, kok dia tahu apa yang saya lakukan? Padahal belum pernah ketemu. Ya. Terus dia tahu apa yang saya kantongin. Beneran ini. Nah, terus dia langsung peluk. Romo mesti banyak sering ke sini, kata dia. Alasannya, rasanya kita juga sudah sama seperjalanan. Gitu. Saya makin bingung kan gitu. Apa karena kepolosan atau karena dia sudah begitu piawai perjalanannya, gitu, sehingga bisa menembus. Gitu. Dia bilang, mudah sekali masuknya gitu. Kenapa? Nggak ada yang menghalangi. Oh iya, kalau itu mah. Saya sudah 22 tahun, itu udah membadan itu. Mau saya tidur jam 1, saya pasti bangun jam 2:30. Tidak hanya Ramadan, setiap hari. Sepanjang 22 tahun sampai saat ini. Saya bilang gitu. Kemarin, akhir tahun, bulan November, awal Desember itu ketemunya. Terus dia bilang apa? Ilmunya apa? Ya kalau di Islam namanya tasawuf, ujungnya adalah yang mau digapai dalam ma'rifatullah. Iya, kata dia begini. Nah, kaitannya begini, kemudian dia nanya, terus bagaimana kalau kita, tadi yang kaitannya Bu Desi, memangnya benar ketika orang mau melakukan perjalanan spiritual journey ini, perjalanan kesucian, karena perjalanannya ke dalam. Ke dalam ini kita bersujud di Baitullah, rumah Allah yang sesungguhnya. Kalau Baitullah, masjid, tempat sujud yang di luar sana, sudah terlalu kotor oleh tangan-tangan manusia. Bahkan berdarah-darah dengan korupsinya. Udah dengar belum ada korupsi di Masjid Istiqlal? Pembangunan itu. Nggak tahu kan? Belum dengar. Hah? Nggak usah tahu deh, jangan. Biar aparat aja yang tahu. Jadi ketika itu perjalanan menuju Allah yang maha suci nggak akan bisa kita sampai ke tujuan dari titik keberangkatan sampai titik kedatangan atau tujuan kalau kitanya tidak mensucikan diri lahir dan batin. Simbolnya mandi, makanya ada mandi taubat, ya kan? Simbolnya mandi wajib, mandi besar. Itu sebagai bentuk kenapa mandi besar? Karena air elemen yang paling banyak dalam tubuh manusia. Itu. Nah, ketika disucikan dengan itu, kita melakukan perjalanan. Ada lagi yang disucikan. Apa? Ada nggak di tubuhmu yang nempel? Saya tanya kadang, kalau orang Jawa pasti saya tanya. Gitu. Yang kira-kira dia suka ngelmu, bukan berilmu, tapi ngelmu yang klinik gitu kan. Ada yang nempel enggak? Cincin kah? Susuk kah? Saya tanya tuh. Perhiasan yang berharga, yang melekat, yang nggak pernah mau dikeluarin. Itu bukan perhiasan yang cuma gelang atau cincin atau anting atau kalung yang nempel di luar. Tapi yang dalam, yang kalau dia tidak pakai susuk itu, dia nggak pede. Gue kayaknya nggak cantik kalau nggak pakai susuk. Aku kayaknya nggak ganteng kalau nggak pakai susuk langsung. Misalnya begitu. Nah itu dikeluarin. Kalau nggak dia keluar sendiri itu bisa bahaya. Membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Makanya disimbolkan Nabi Muhammad umur 5 tahun karena dia mulai 5 tahun akan menapaki perjalanan spiritual. Sejak 5 tahun sebenarnya.
yang belum dia sadari secara langsung. Itu 12 tahun dia mulai sadar secara langsung. Kenapa sih nanya melulu nih pendeta Buhairah tentang aku? Nah, dia mulai sadar bahwa dia memang sedang disiapkan calon pengganti Isa atau penerus Isa alaihissalam, yaitu Nabi Pamuncak, Nabi terakhir gitu kan, Khatamun Nabiyyin itu. Jadi dibedah itu bukan diambil organnya satu-satu, enggak, bukan. Itu juga simbolis Rasulullah dibedah, dibuka kegelapan yang selama ini menutupi jiwanya, menutupi akal pikirannya. Sehingga sejak muda pikirannya sudah cemerlang, sudah cerdas dan terbuka. Padahal nggak sekolah. Terbuka apa? Ngapain gua main melulu, main layangan, main petak umpet misalnya dengan teman-teman sebayanya gitu kan, main lari-larian, mendingan aku gembala kambing, lebih manfaat gitu kan, bantuin kakekku, bantuin pamanku karena banyak gembalaannya itu misalnya. Nabi sudah begitu tuh, diceritakan dalam satu riwayat, umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, gue bantu dagang deh. Sampai bingung semua tuh, pamannya, kakeknya, sepupunya. Kok bisa dia laku banget padahal masih kecil, nggak tahu apa deh. Pokoknya dia jual, saya beli sekian, terserah mau ngasih saya berapa. Orang jujur kayak begitu, ada yang ngasih kebanyakan, ya 2 kali lipat biasa. Udah jujur, ganteng lagi kan, cogan. Udah, siapa yang nggak suka bertransaksi dengan orang yang jujur, pribadinya, integritasnya tinggi, itu kan aman. Nah, besok bawain aku segini ya, barangnya bagus-bagus, dibawain persis sesuai spek yang diinginkan. Kayak gitu. Itu kenapa? Akibat dia disucikan lahir batinnya. Itu bukan diambil, itu nggak ada. Itu mitos gitu. Tapi kalau susuk, yes. Makanya mau mental sendiri itu membahayakan diri dan orang lain, atau mau dikeluarin sendiri sebelum melakukan perjalanan spiritual journey ke dalam itu. Oke ya, Bu Tizi? Iya, terima kasih Romo, karena sekarang aku ngerti waktu almarhum ayah cerita bahwa pada waktu zaman perang dengan Belanda dulu, mereka sebagai tentara itu dipasangi. Yes, Jadi, kebal. Ya. Jadi papa tuh bilang sebelum beliau sakit dan sebelum beliau meninggal, saya harus keluarin ini. Saya heran, apa sih yang dikeluarin? Karena ini nanti akan memberatkan saya kalau saya Pulang, mau meninggal. Yes. Dulu saya nggak ngerti, karena saya pikir kita nggak ngelihat barangnya kok. Kita juga nggak ngelihat papa ada apa di badannya. Tapi memang mereka semua tentara pasangin gitu. Jadi rupanya itu yang dikeluarin dari tubuhnya. Makanya itu yang diberikan di Nusantara ini sebelum lagi jelang kemerdekaan atau kemarin melawan sekutu, itu yang di Surabaya, Bung Tomo. Nah, karena ulamanya ini orang makrifat, kayak Haji Hashim Asy'ari, semua tentara yang notabene kebanyakan santri, apa susuknya, istilahnya susuknya itu makrifatullah, dikasih makrifat gitu. Jadi tamengnya supaya kebal, cahaya ilahi yang memancar dari dalam setiap santri yang menjadi laskar santri. Tapi sayangnya jadi laka santri. Nama jalan bukan laskar, aslinya tuh laskar, tentara yang dari santri-santri itu. Disembunyikan bahwa kemerdekaan merebut Surabaya dari sekutu tahun 45 Bung Tomo itu kebanyakan sebagian besar oleh para santri dari Tebu Ireng dan sekitar Jawa Timur yang dikomandoi oleh Bung Tomo. Nah, susuknya karena banyak pakai ilmu kebal supaya ditembak melenceng, nggak kena, atau mental nggak tembus, kena bebu runcing tapi nggak tembus, gitu, mental dan sebagainya, ada aja gitu. Tamengnya itu. Padahal kalau dia basicnya
Ini tamengnya adalah cahaya ilahi. Makanya dalam ayat Al-Quran ada tuh. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan. Berapa banyak yang kecil, yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang lengkap senjatanya dan banyak. Apa? Sampai heran itu tentara-tentara itu, tentara sekutu itu. Karena umat Islam dibekali itu. Tameng yang tidak kelihatan. Ya, walau alam. Kalau ngikutin ayat sih itu, tamengnya adalah dilindungi oleh cahaya ilahi. Kalau sudah Allah yang melindungi, kan artinya dia sudah benar-benar kondisi takwa. Karena dia tahu, kalau kamu sudah segini, mati ketembak tentara Belanda, itu jihad fisabilillah, orangnya disebut mati syahid, bukan mati sengit, mati syahid. Kalau yang perang di Ukraina itu mati sengit semua itu. Kalau dia belum makrifat itu. Ini yang mesti gitu. Bapak saya juga gitu, pesannya gitu. Jadi tentara pelajar juga gitu. Ngasih tahu tuh udah sakit 1 tahun, nggak bisa jalan, stroke. Pokoknya gua nazar 1 tahun gua hidup, gua mau sholat jalan kaki dari rumah ke masjid. Itu kurang lebih pulang pergi itu 5-6 kilo. Jalan kaki 5 waktu pokoknya sholat di masjid, dan gue mau lepas semua yang ada di tubuh. Itu maksudnya, diniatkan aja, mohon benar-benar pada Tuhan, nanti makin lemah kelihatan dia udah pulang. Jadi tidak memberatkan, benar tadi, tidak memberatkan sakaratul mautnya. Ini mohon, tidak hanya ibu-ibu loh yang pakai susuk, banyak juga laki-laki yang kita ngomong, dengar dia ngomong kayak terhipnotis. Itu hati-hati tuh kalau ketemu laki-laki seperti itu. Mau yang ikut, gue invest deh sekian. Hati-hati tuh. Jadi banyak laki-laki juga yang pakai susu supaya bisnisnya lancar, orang percaya aja padahal itu investasi bodong misalnya. Kayak gitu. Ada. Silakan yang lain. Matur nuwun Romo. Ya. Dan cirinya satu lagi, mumpung ingat, cirinya ketika orang pakai susu, pakai ada sesuatu lah apalah sebutannya di tubuhnya itu wajahnya tidak berbinar-binar gitu. Tidak segar. Segarnya itu artifisial gitu, kelihatan dibuat-buat. Gitu. Tapi wajah orang yang murni, apalagi terpancar cahaya ilahi, mau pakai make up atau tidak, tetap aja kelihatan segar. Alami gitu dari dalam. Itu kesegarannya itu dari dalam. Karena jiwanya tidak neko-neko. Itu cirinya gitu. Kita bisa lihat. Bisa lihat. Kenapa? Kita sebagai manusia biasa bisa lihat itu cahayanya nggak kelihatan itu Romo. Bisa, kan bisa bedain kan. Ketemu orang bawaannya matanya mencurang aja. Ada yang bawaannya muka senyum. Ya kan? Ini senyum asli yang di dalam atau senyum ada tambahan karena dia menyimpan sesuatu gitu. Itu bisa kelihatan. Mau tahu caranya? Kalau ada doanya, Allahumma arinil asya kama hiya. Itu baca aja setiap saat. Ya Tuhanku, tunjukkan padaku, perlihatkan kepadaku segala sesuatunya yang aku saksikan apa adanya. Cuma jangan kaget ketika kemudian kalau kita disiplin, konsisten, terus nggak mengharapkan pokoknya ya Allah kasih tahu biar aku bisa ngeliat orang ini, gue benci banget, gue pengen tahu dia lagi ngapain, nah itu nggak bisa. Tapi itu dilakukan sebagai perlindungan. Jadi dibaca setiap hari di mana aja kapan saja. Itu. Nah, kalau sewaktu-waktu kemudian muncul di dalam pertemuan tiba-tiba kita pun ngelihat orang ini terpajat gitu. Kok serem banget. Nah, is something wrong dengan orang itu. Jangan kemudian kita informasikan. Gua ngeliat orang itu hati-hati tuh.
Nanti kalau ditawarin bisnis sama dia jangan mau, jangan. Yang diperlihatkan orang itu seperti itu karakternya, filenya dibuka di hadapan kita, sehingga kita tahu dia kayak gimana kualitas orangnya, itu buat kita. Keep for ourselves. Simpan buat diri kita. Jangan kita informasikan ke banyak orang. Jangan. Kan kasihan nanti dia kena. Kalau dia kena, berarti memang karma dia harus melewati hidup ditipu-tipu orang. Sampai dia sadar bahwa menipu itu nggak baik. Itu kan cermin. Hidup ini saling bercermin, mirroring. Bisa. Jadi Allahumma arinil asya kama hiya. Ya Tuhanku, tunjukkan, perlihatkan kepadaku segala sesuatunya, apapun, siapapun, apa adanya. Apa Jadi, diulang lagi, Romo? Allahumma arinil. Allahumma arinil. Arinil. Asya. Asya. Kamahia. Kamahia. Arinil kamahia. Nah ini Ustadz, waktu lagi naik haji, saya cuma takut ya. Waktu lagi tawaf gitu, sekelebatan gitu ngelihat orang yang tawaf itu mukanya pada beda-beda. Yang satu mukanya serigala, yang satu mukanya tikus, yang satu mukanya anjing. Saya langsung mikir, nah gue mukanya apa ya? Karena saya lihat itu orang semua beda. Jadi bukan kayak manusia aja. Oh jalan sih seperti tawaf. Itu gimana tuh? Ya itu makanya kan mirroring. Lu mau kayak anjing, mau kayak unta, mau kayak ular, mau kayak krokodil, mau kayak tikus, mau kayak ular. Mau yang mana? Itu semua cermin. Aku yang mana nih? Kan gitu. Iya, ya, bukan yang itu semua kan maunya kan gitu. Nah kalau nggak bisa itu, jangan berperilaku seperti binatang-binatang itu. Ada yang kepalanya anjing. Kalau diulangi lagi nggak bakalan bisa. Besok ngelakuin tawaf nggak bakalan bisa. Nah itu makanya itu namanya yang disebut karunia. Itu yang disebut karomah. Karomah itu bukan diminta-minta, dia datang sendiri sebagai karunia Tuhan, ngasih bagian dari pelajaran Tuhan kepada hambanya. Jangan seperti mereka nih, badannya manusia, kepalanya binatang. Yang bagus, badannya manusia, kepalanya juga manusia. Artinya dia sudah jadi jati dirinya sendiri, dia sudah tahu. Nah, kalau baca doa tadi, itu bisa di mana aja. Itu lebih kepada perlindungan di kendaraan, misal di pesawat, di bus, misalnya di kendaraan umum, kita naik MRT, mana tahu ada copet. Who knows, di MRT, di kereta-kereta bawah tanah di Eropa banyak copet, kita belum aja, karena masih baru kan. Gitu. Allahumma arini kamahia. Ya. Allahumma arinil asya kama asya. Asya itu segala sesuatu atau apapun atau siapapun. Arini itu perlihatkan aku. Allahumma tunjukkan kepadaku. Oke, tadi Mbak Mona ya kalau nggak salah. Monggo Mbak Mona. Hilang tangannya itu. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Mona. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, hanya sekedar mau sharing dan apresiasi. Terima kasih atas yang disampaikan hari ini, terutama tentang yang peristiwa belah dada itu. Memang saya dari dulu tuh suka bertanya-tanya, itu peristiwa apa sih? Dan apalagi anak saya kan di SD sekarang, kebetulan SD-nya emang SD Islam. Dan dia diajarin gitu, jadi dia bilang, iya mami, at this age Muhammad, dadanya dibelah segala macam. Terus saya bilang, I don't think itu literally gitu, bukan berarti dadanya dibelah, tapi it must mean something, ada simbolnya. Jadi saya kira itu memang penting banget karena anak zaman sekarang masih diajarin secara harafiah gitu. Jadi betul, dan anak saya itu sangat kritikal kan, jadi dia nanya, kok dibelah sih dadanya? Jadi terima kasih, jadi itu suatu tambahan buat saya menjelaskan ke anak saya juga. Terus yang lebih gampang lagi supaya langsung klik, anak-anak sekarang kan suka nonton film Marvel apa gitu kan.
ya kan? Umpamakan seperti di belahnya dada Nabi seperti air dadanya itu ada itunya tuh jantungnya itu. Atau apa namanya transformer juga di dadanya juga kan? Nggak ada itunya cahayanya mati dia nggak bisa gerak dia. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ketika dimasukkan itu dibersihkan, nah dimasukkan itu langsung bergerak langsung hidup lagi. Artinya hidup sifat-sifat yang terpuji, terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Dari akhlak mazmumah menuju akhlak mahmudah. Makanya namanya Muhammad yang paling terpuji. Terutama Iron Man tuh yang dadanya keren banget ya. Mati, kan? Transformer juga nggak pernah mati karena itunya terus hidup. Siap. Dan kemudian juga untuk apa namanya, kalau nggak salah di sesi pertama ya, Romo pernah bilang kan, kalau baca Quran itu ya kalau mau berlomba silahkan. Tapi kalau bisa kita memaknai dan kalau nggak ngerti tanyanya ke siapa. Terus Romo pernah bilang kan ya tanyanya ya ke yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berfirman, bukan menurunkan, berfirman. Sorry, maaf ya, berfirman. Nah, jadi sejak Romo bilang seperti itu, saya coba terapkan dan alhamdulillah kayaknya baca sedikit tuh sekarang lebih bermakna dibandingin baca yang kemarin-kemarin. Gitu sih intinya, hanya menyampaikan apresiasi aja. Semoga Romo sehat selalu ya, supaya dapat terus menyampaikan pesan-pesan dan tips and tricks dan pencerahan kepada orang-orang lain. Barakallah. Terima kasih Mbak Mona. Tips lagi, kalau sudah kayak begitu, terus dipraktekkan. Nanti jadi kerasukan kita, keranjingan baca Quran. Karena kalau sudah keranjingan, Tuhan mau berikan sesuatu kepada kita. Jangan berhenti, walaupun harus sampai pagi. Kalau niat, pasti one day akan mengalami kayak gitu. Gila, gue nggak bisa berhenti ini jadinya nih. Kayak sejarah ceritanya Neil Daniel Walsh yang menulis tentang Conversation with God. Dia ceritanya begitu. Nggak bisa berhenti dia. Disingkap, semakin dia bertanya, ngomong sedikit, dia tunggu dijawab apa, dengan sabar, dengan benar-benar antusias, seperti benar-benar dengerin musik gini. Apa sih Tuhan kau ngomong apa sih, aku nggak ngerti gitu kan, kasih tahu dong gitu. Ya dia sampai ketiduran, di tidur itu dia diberikan jawaban-jawaban. Tiba-tiba bangun tidur, dia dapat semua yang selama ini gelap, dia nggak paham, langsung dia tuliskan. Ini tangannya ini udah kayak komputer jalan sendiri gitu, ngetik sendiri sampai kayak gini. Neil Donald Walsh itu yang menulis buku bestseller Conversation with God. Ada filmnya juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitu, nggak usah banyak-banyak, baca 1 maksimal sampai 10 ayat, minta langsung. Saya sih nggak pernah menganjurkan baca terjemahan, minta langsung Allah. Baca terjemahannya bukan untuk dipahami, tapi tanyakan Tuhan, ya Allah, aku baca terjemahannya ini, tapi pemahamannya dari Engkau ya Allah. Berikan aku pemahaman ayat yang aku baca terjemahannya. Gitu. Ya, betul banget itu Romo. Itu sangat benar-benar keren sih, karena perasaan saya baca Quran ini dalam beberapa minggu terakhir ini beda banget dengan sebelumnya. Sebelumnya memang saya baca juga artinya dengan yang apa, tapi terjemahan bahasa Indonesia itu yang persis di bawahnya, jadi per phrase ya gitu. Cuman ya oke, udah lumayan, tapi masih ada yang kurang. Nah, yang belakangan ini kayak asa nikmat gitu kalau baca. Dan seperti yang Romo katakan kan, God has a sense of humor. Jadi ya mohon maaf, saya kadang juga baca Quran suka ketawa juga gitu. Wah, lucu ini, keren banget nih, Allah nih nyampeinnya kayak gini, wah keren banget gitu. Jadi ya bacanya bukannya tanpa mengurangi rasa hormat ke Quran ini ya, tapi kayak oh ternyata ini Quran tuh bukan yang horor lu masuk neraka segala macam, ini keren. Exactly like that. Jadi yang mereka bilang tuh kayak oh ya emang ini adalah kabar bahagia dan peringatan, ternyata emang bener ini kabar bahagia. Peringatannya juga bukan peringatan ntar lu masuk neraka loh, tapi enggak, lebih ke arah oh ya kalau lu nggak melakukan ini ya akan sadar sendiri kok akibatnya gitu. Kalau kita nggak sedekah, kalau kita nggak apa, itu hati kita nggak tenang, itu udah sendiri, itu
kita sebenarnya kita sendiri yang mengazab diri kita gitu, Yes, bukan Tuhan gitu. Nah, Jadi itu didapat warning-nya itu karena bukan kita itu. dialog kan. Iya betul. Nah, Jadi itu kena banget ya waktu kemarin Romo bilang itu, oh iya sense of humor. Kemarin saya baca Quran ya ketawa-ketawa sendiri, mungkin kalau orang lain lihat kurang ajar loh gitu ya. Tapi saya ya santai aja, saya waduh subhanallah, tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga makin merasa dekat dan makin bersyukur, dan ketika sholat juga makin ketika Allahu Akbar itu kebesarannya Allah dan juga kedekatannya Allah itu makin kerasa setelah membaca Quran dalam tanda kutip versinya Romo lah gitu. Gitu aja sih Romo, makasih ya. Terima kasih ya Mbak Mona. Silakan yang lain, masih banyak waktunya, biar banyak ini, mana tahu ada banyak tips yang bisa saya sharingkan kan kalau banyak pertanyaan. Itu kajian. Romo ya. mau tanya Romo. Udah boleh ya? Boleh tanya ya? Monggo. Saya nggak tahu ini ada hubungan apa enggak ya. Cuman saya udah lama berpikirnya begini. Saya pengen tanya Romo, saya lebih paham. Kalau kita meninggal, itu kan orang bilang kita bawa semua yang kita punya. Fisik maupun non-fisik. Pertanyaan saya yang udah lama saya pengen tahu. Kalau orang yang suka menyumbang ginjal, jantung, itu di Islam gimana hukumnya? Nah, saya tadi pagi, udah itu pertanyaannya? Ya, itu saja. Terima kasih, Romo. Saya tadi pagi ngajar di kalangan profesor yang ngurusin donor mata. Semuanya profesor itu. Ada profesor ahli mata kanan, mata kiri beda ternyata. Betapa kompleksnya itu kedokteran itu ternyata. Saya baru tahu juga itu. Ada profesor ahli radiologi, X-ray gitu. Ada profesor ahli mikrobiologi, ada ahli apalagi itu di lembaga Ejman, kurang lebih ada 15 atau 17. Itu semuanya dokter. Dari pagi sampai siang. Terus kan saya diminta supaya jadi penasehat untuk pakar dalam hal studi keislaman yang kaitannya dengan hukum Islam di sini. Bagaimana Islam memandang donor mata, donor ginjal kan gitu. Ya kan yang ditanyakan gitu. Kalau saya clear Prof. Karena itu semua adalah fisik. Tubuh bagian luar maupun dalam itu semuanya fisik. Asalnya adalah dari debu, dari tanah. Jadi daripada dimakan oleh cacing di Sukabumi, maksudnya dari kuburan gitu kan dust to dust kan, tubuh ini, jasad ini kembali ke Sukabumi di Balikpapan kan, gitu. Nah, daripada dimakan cacing, mendingan didonorkan buat orang yang bertahun-tahun memimpikan untuk melihat misalnya. Dan yang kita donor misalnya ini orang pintar. Apa enggak dia akan lebih cemerlang lagi kalau matanya bisa melihat karena ada donor mata? Satu itu. Nah, saya diminta itu. Itu kerjasama dengan Jepang sama Malaysian University. Toyota Foundation yang danai, saya jadi dewan pakar dalam hukum Islamnya. Nah, profesor ini urusan kesehatannya. Dan mau kampanye nih, keburu kena COVID, dan mungkin habis lebaran udah bisa kampanye keliling. Mengkampanyekan bahwa ini dalam Islam dibolehkan, walaupun ada mazhab yang melarang. Itu. Tapi sebagian besar sebenarnya membolehkan. Dasarnya apa? Das to das. Raga asalnya elemennya tanah kembali ke bumi, ke tanah. Jantung bukan dari tanah. Mata memangnya bukan dari tanah. Semuanya itu. Nah ini. Jadi kalau ada kayak kepercayaan bahwa kan ada pendapat, kalau kepercayaan pendapat
bahwa itu semua milik Allah, harus kembali kepada Allah. Memangnya kembali ke tanah nggak kembali ke Allah? Jadi kalau orang itu, sampai saya bilang, itulah Prof, pentingnya, apalagi profesor semua, pentingnya bertasawuf. Saya sampai ngomongnya menekankan, pentingnya di kalangan ilmuwan yang agamanya Islam bertasawuf benar-benar. Bukan cuma baca buku tasawuf, bertasawuf, bertauhid sampai puncaknya tauhid. Karena kalau sudah tauhid, clear semuanya. Memangnya ketika agak ini yang kurang ini nggak kembali pada Tuhan, kita pikir nggak kembali kepada Tuhan. Memangnya bumi ini bukan Tuhan, kan semuanya wajah Dia, kan semua aja adalah tajalinya Allah. Tidak ada selain Allah ini. Jadi ketika ini milik Allah, kita berikan ke orang lain juga kan milik Allah. Di mana salahnya, di mana dosanya, kan gitu. Nah, alasannya, makanya kemudian itu argumentasinya jadi gampang dipatahkan. Loh kan nanti diminta pertanggungjawabannya itu. Matanya untuk apa mata selama ini digunakan? Telinganya, mulutnya, jantungnya. Buat apa? Buat ngerasain orang sampai deg-degan misalnya. Atau buat apa? Buat memancing emosi orang dengan pura-pura marah misalnya gitu kan. Kan itu memancing jantung untuk terpacu lebih cepat, misalnya seperti itu. Kalau argumentasinya itu gampang sekali matahnya. Yang ditanya itu bukan mata lahir, pendengaran lahir, lisan lahir, jantung lahir, bukan, tapi aspek batin penglihatanmu. Ada mata batin, ada mata lahir. Itu yang ditanya. Karena yang menanggung dosa dan neraka, pahala dan dosa, surga dan neraka, itu jiwa kita, bukan rohani kita, bukan fisik kita. Itu kira-kira. Jadi itu saya debat sama orang NU, dan sebagian orang NU yang sepaham dengan saya, ada sebagian yang tidak sepaham. Bersikuku itu yang ditanya nanti mata, telinga. Kalau mata dikasih nanti gimana? Mata batin, bos. Dia bilang, masih belum. Kita bertasawuf lagi, kita dalemin lagi deh tasawuf. Kalau di MUI semuanya mengharamkan, hampir semuanya. Karena mereka melihatnya hanya sampai pada aspek hukum teologis, hukum fikih. Gitu. Dan berani berfatwa. Itu namanya mengambil hak Tuhan. Oh my God. Udah kayak Tuhan aja fatwanya. Jadi takut, Prof. Saya bela, Prof. Masukin saya masuk dalam tim itu. Saya dimasukin. Ada sahabat saya juga. Itu Taufik Damas. Mbak Mira pasti tahu. Di PBNU DKI Jakarta. Itu Taufik Damas, sahabat baik saya. Dia saya masukin juga. Untuk jadi tim pakar hukum kaitannya dengan untuk kampanye di kalangan umat Islam. Karena Indonesia ini paling sedikit donor-donoran gitu. Karena ya itu tadi, ini kan punya Tuhan, jadi semuanya mau rusak, mau benar, ya tetap dikembaliin. Nggak boleh ada yang diambil gitu. Ya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, Ibu-ibu, saya rasa sudah cukup untuk semuanya karena sebentar lagi mau buka puasa. Terima kasih. Silakan Romo. Ya, terima kasih Mbak Nova. Mudah-mudahan ini membangkitkan kita kesadaran, makin menggali ke dalam, banyak bertanya. Ternyata selama ini juga Tuhan berkuasa. Artinya menahan diri selalu untuk memberikan kesempatan hamba-hambanya berproses menjadi Dia. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan, itu letter luck-nya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi numero uno, menjadi yang satu, menjadi lebur dengannya, menjadi Dia. Kalau sudah menjadi Dia, kita bisa melihat dengan penuh kearifan, tanpa penghakiman, tanpa penghukuman.
Allahu a'lam bishawab. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat menggapai Lailatul Qadar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ibu semua. Bilang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Berbuka semua. Terima kasih Romo dan semua. Buka puasa. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Puasa kali ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yes. Pamit dulu. Puasa teman-teman Ya, semua. yuk.